Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Septirasari, NIM 04401873, Prodi Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis Unit 1 berdasarkan analisis aspek non-finansial. Di sini saya sudah bersama Bapak Petani. Aspek pasar terdiri dari permintaan pasar. Berapa banyak biasanya kopi yang dijual setiap tahunnya? Untuk penjualan kopi setiap tahunnya itu tergantung pemanenan dari musim ke musim. Untuk harga penjualan kopi tahun ini berapa, Pak? Nah, untuk harga penjualan kopi tahun ini lumayan mahal, sekitar 65 sampai 72 per kilonya itu. Untuk volume penjualan? Untuk volume penjualan di sini kalau untuk panen pertama biasanya itu 100 kilo atau 1 pikul. Nah, itu panen pertama. Untuk karakteristik petani kopi? Nah, karakteristik petani kopi di sini bermacam-macam, dari yang rajin memupuk, rajin merawat, dan juga ada yang mempunyai pekerjaan lain seperti menanam padi sawah dan lain-lain. Kalau untuk tingkat elastisitas permintaan pasar? Tingkat elastisitas permintaan pasar itu biasanya sangat tinggi dan juga sesuai dengan pemasukan dari petani. Penjualan biasanya dengan sistem apa, Pak? Nah, untuk penjualan di sini dengan sistem kadangkala kami mengantar ke penada biji kopi ataupun penada sendiri yang datang ke desa kami. Untuk pangsa pasar kira-kira seperti apa, Pak? Nah, untuk pangsa pasar biasanya pasar meminta barang yang bagus, itu seperti kopi yang bijinya kuning dan tidak hitam ataupun buruk. Strategi pemasaran yang dijualkan seperti apa? Kalau strategi pemasaran yang dijual, kami kadang menumpuk dulu terlebih dahulu di rumah sampai harga itu terus menaik hingga musim berikutnya. Yang kedua ada aspek teknis. Luas usaha perkebunan kopi? Nah, untuk luas usaha perkebunan kopi ini sekitar 1 hektar. Nah, untuk batang kopinya itu sekitar kurang lebih 3.000 per hektar. Proses produksi dari awal tanam sampai panen? Nah, untuk proses produksi dari awal tanam sampai panen, kami pertama itu menyiapkan lahan, pembersihan lahan, dan juga pembakaran. Di samping itu kami menyiapkan bibit yang disemai dan juga kami pindahkan ke polybag. Setelah itu pembuatan lubang tanam dan juga penanaman, pemupukan, perawatan sampai hingga menunggu 2 tahun kurang lebih sampai panen. Untuk perawatan bagaimana, Pak? Nah, untuk perawatan itu biasanya kami kalau umur kopinya masih 1 sampai 2 tahun itu kami melakukan sanitasi lahan atau penyiangan. Dan jika kopi itu sudah tua, umur 10 tahun ke atas, itu kami melakukan penyemprotan herbisida. Teknologi produksi yang digunakan? Nah, untuk teknologi produksi biji kopi itu memakai mesin yang dibuat khusus untuk mendapatkan biji yang sudah bersih dan sudah terkelupas dari kulit. Nah, itu siap untuk dijual ataupun disimpan dan tahan lama. Yang ketiga ada aspek manajemen. Usaha ini siapa saja yang melaksanakan? Nah, untuk usaha ini biasanya itu petani sendiri yang melaksanakan. Dan yang terakhir ada aspek lingkungan.
Dampak positif terhadap lingkungan dan pencegahannya. Kalau untuk dampak positif itu kopi di sini lumayan mahal dan juga itu dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih bagus, dan juga petani di sini bisa menanam kopi secara bersama-sama dan juga kopi dapat dirawat secara bagus. Kalau untuk dampak negatif terhadap lingkungan itu seperti apa, Pak? Nah, untuk dampak negatifnya itu di sini kan kopi mahal. Nah, dampak negatifnya itu menyebabkan kehilangan itu buah kopi karena banyak orang yang mengambil ataupun mencuri. Itu harus ditunggu setiap malam. Baik, terima kasih, Pak. Sekian praktek saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.